Hai semuanya. Di episode kali ini kita mau share book recommendations kita. Recommendations. Yes, should I start? Langsung Chelsea duluan mulai. Sebenarnya Chelsea bukunya banyak banget ya, Tapi kita udah limitin ke Tapi ini udah 5, di-limit. masing-masing 5. Tapi ini aku ada yang satu paket. Oke, pertama aku suka banget sama Christine Caine. Jadi aku rekomen kalian buku-bukunya. Ini judulnya Unashamed, Undaunted, Unstoppable, sama ada satu lagi Unexpected. Nah, tapi lagi dipinjam sama temen aku. Tapi basically aku suka cara bahasanya Christine Caine tuh. Dia nyeritain ceritanya juga, pengalamannya, dan bahasanya tuh tegas gitu loh, Tim. Bahasanya tuh kayak bikin kita mau langsung lari lapangan kayak 10 putaran langsung gitu. Jadi bahasanya membuat bahasanya mudah dimengerti pertama. Dan ini semua bukunya encouraging banget karena ini ngebantu aku untuk berani melangkah ke panggilan aku. Basically semuanya setipe sih. Semua related ya? Semuanya related, iya, walaupun ada spesifiknya. Misalnya Unstoppable kan ini tentang run the race gitu. Jadi tentang percaya diri, jangan berhenti gitu, no matter what gitu ya. Kalau Undaunted ini ya tentang keberanian juga. Jangan takut, berani. Ya. Kalau Unashamed, jangan malu. Jangan sampai kemaluan. Maksudnya Jangan sampai karena kamu malu atau takut, ragu. atau kayak mungkin our past mistakes yang bikin kita malu gitu. Tapi ya basically bukunya Christine Caine ini tipenya yang nyuruh kita untuk tegas go out gitu. My first book adalah The Masculine Mandate. Ini bukan punya aku, ini punya Chris, kakakku. Nyuri ya? Minjem, udah minta izin. Oke. By Richard D. Phillips. Ini tentang panggilan buat para pria. Jadi buat yang nonton cowok-cowok, ini bagus banget. Kayak ini jadi ngomongin kayak panggilan kita sebagai cowok tuh apa sih gitu loh. Which is apa? Untuk bekerja dan menjaga, detailnya bisa dibaca di bukunya. Tapi untuk bekerja dan menjaga, dan juga panggilan cowok di dalam in the future dan dalam marriage itu apa yang harus kita lakuin apa. Kadang-kadang mungkin kita saking pengen hidup nyaman, kita lupa bahwa Tuhan tuh manggil kita tuh bukan cuma buat hidup nyaman buat kita sendiri, tapi Tuhan memanggil manusia untuk bekerja. Selain bekerja, untuk menjaga orang-orang di sekeliling kita juga. Jadi ini bagus. Kedua, ini Birthing the Miraculous. Oh my god, aku tuh suka tipe buku yang judulnya Miraculous, mujizat, Spirit Filled gitu. Karena, dan aku suka banget penulisnya Heidi Baker. Dia dipanggilnya Mama Aida, and her life is just so special. Kayak dia sebegitunya say yes to God, kayak bener-bener ngikutin panggilan Tuhan sampai pindah negara dan ngurus anak-anak banyak banget. Dan jadi banyak cerita dia di sini ya. Iya, banyak banget cerita dia di sini, dan mujizat Tuhan benar-benar nyata. Dan ini benar-benar ngebuka mataku bahwa dengan keintiman sama Tuhan benar-benar nggak ada yang mustahil gitu loh. Kuncinya tuh cuma intimacy, kalau yang Mama Heidi bilang, kayak iya cuma intimacy. Berikutnya buat aku The Last Arrow by Erwin McManus. Dia pastor di LA, I think. Tapi ini powerful banget buat membicarakan tentang panggilan kita dan bagaimana kita seharusnya tuh give it our all, bener-bener ngasih semuanya. Jadi konsepnya The Last Arrow tuh jangan sampai kita mengakhiri hidup kita masih banyak peluru, basically ya, masih banyak panah yang kita nggak pakai, banyak kesempatan, kemampuan kita yang kita nggak pakai. Jadi kita Tuhan taruh di hidup ini buat ada sebuah purpose, panggilan, tujuan hidup. Tapi untuk kita untuk menjalaninya dengan penuh tuh pilihan kita gitu loh. Apakah kita mau kerja keras, apakah kita mau benar-benar ngasih yang terbaik, atau kita mau nyaman aja dan hidup biasa-biasa aja. Ya kita mau dekat sama Tuhan, mengejar panggilan Tuhan, tapi kita nggak mau usaha yang banyak. Dan satu poin dari Erwin McManus yang aku suka adalah kalau kita mau hidup nyaman dan mau go with the flow, kita bakal jatuh ke kualitas hidup yang paling rendah. Karena dia juga ngingetin Tuhan tuh menciptakan kita buat sebuah tujuan. Jadi walaupun sulit, waktu kita menjalani panggilan hidup kita tuh justru kita sebenarnya happy. Kita dapat ketenangan karena kita menjalani hidup kita sesuai dengan alasan kenapa kita diciptain. Tapi masalahnya kadang-kadang tuh kita mau hidup nyaman, kita ngerasa oh ini aja lebih enak, tapi pada akhirnya kita nggak happy dan kualitas hidup kita turun. Lisa Turkers.
Jadi di buku ini ada Bible study-nya juga, so interesting. Jadi habis kalian baca per bab, ada Bible study-nya juga. Dan yang paling aku suka dari cara penulisan Lisa adalah dia kasih tahu experience-nya juga. Kayak she tells the story about herself, and I think itu yang membuat buku ini more powerful. Karena dia vulnerable, ngasih tahu apa yang dia gone through, bahkan hal-hal yang mungkin kita ngerasa aduh kok dia berani sih nggak tahu gitu, kan malu gitu, tapi kayak she just kayak very open dan ini bikin aku relate, connected gitu. Buat aku berikutnya John Maxwell tentang 3 things successful people do. 3 hal yang dilakukan sama orang-orang yang hidupnya sukses. Dan yang dilakuin adalah, aku kasih tahu ya sekarang, adalah untuk menjalani panggilannya. Dan kedua adalah untuk terus bertumbuh. Jangan berhenti belajar, terus bertumbuh. Dan ketiga itu untuk membantu orang lain. Wow. Jadi gitu. Jadi di sini banyak belajar tentang apa itu sukses, dan menurut aku yang bisa aku share satu poin adalah kadang-kadang kita mikir tuh sukses itu adalah destinasi, satu titik dimana kita ada titik nyampe ngelakuin A, kita udah bisa bilang kita sukses. Enggak, tapi sukses tuh sebenarnya adalah journey, perjalanan sepanjang hidup kita dimana kita menjalani panggilan, terus bertumbuh dan membantu orang lain. So good. Juga bahasanya juga gampang dimengerti. Ini juga aku suka banget. Jadi Jen Miskoff ini spiritual daughter-nya Heidi Baker. Dia nggak banyak sih nulis buku, tapi dia banyak ngebantuin Bill Johnson battle. Banyak bantu nulis buku-buku Bill Johnson dan Heidi Baker. Ini juga life changing banget bukunya, kayak tentang walking on water. Dari judulnya aja udah ngeri gitu ya, berjalan di atas air gitu kan. Jadi ini bener-bener apa ya? Membantu aku untuk discover kayak kunci-kunci apa untuk bisa hidup secara supernatural gitu in this broken world gitu ya, gimana untuk kita bisa berjalan di atas air. And oh my god, dan yang aku suka, dia di akhir chapter selalu ada activationnya. Jadi aktivasinya gitu loh tim. Jadi kayak misalnya iya chapternya hari ini tentang rest gitu. Yang harus kita lakuin adalah misalnya kayak baca Alkitab pasal apa, berapa lama, bla 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 gitu. Jadi kayak seru banget. Jadi kayak habis baca tuh bisa langsung dipraktekin gitu. Terus ada kayak basically I really love this book. Kayak tim tahu aku susah banget move on dari buku ini, sampai kayak aku kan punya rak buku, tapi kayak aku nggak mau ditaruh di rak, aku kayak pengen pegang terus. Berikutnya fasting. Oh my god, iya. Ini bagus. Saya juga udah baca fasting. Ini Jensen Franklin tentang puasa. Jadi tentang puasa itu sesuatu yang aku tertarik dari dulu. Nah, buat kalian yang penasaran soal puasa, kekristenan tuh gimana, ini buku. This is your book. Waktu itu aku emang pengen belajar lagi tentang puasa gitu loh, karena pengetahuan aku terbatas. Dan di sini aku belajar bahwa puasa itu powerful banget, dimana kita memilih ibaratnya ya untuk mati sama kedagingan kita. Dimana kita milih untuk aku nggak mau ngikutin kayak aku pengen A, pengen B, pengen C. Dimana kita milih untuk puasa, berarti kita milih untuk nggak ngasih daging kita apa yang kita mau, tapi kita ngasih spirit kita, roh kita, apa yang seharusnya kita terima, yaitu dengan puasa kita berhenti makan, dan juga kita semakin banyak baca Alkitab, gitu loh. Jadi dia ngomongin banyak banget tentang breakthrough yang terjadi di gerejanya. Kesaksiannya luar biasa sih. Kayak dengan fasting itu membuat aku langsung kayak sama tim, oke, kita puasa besok. Kita langsung puasa. Iya, dia juga menjalani puasa yang lama, mungkin sampai 21-40 hari, tapi dia juga rekomen misalnya udah di atas 21 hari. Kalau 21 hari yang fully nggak makan, consult juga dengan dokter. Tapi menurut aku banyak practical insights-nya di buku ini. Nih, judulnya Good Morning Holy Spirit by Benny Hinn. Kayak mungkin kalian udah sering dengar kali ya Benny Hinn, terkenal banget. Dan aku lupa sih, aku baca buku ini mungkin awal-awal aku suka buku tuh karena aku baca buku ini. Karena kayak aku pengen tahu Roh Kudus tuh siapa sih gitu kan. This book will help you to discover, kalian bakal lebih mengenal siapa sih Roh Kudus itu gitu di dalam hidup kita, and baca ceritanya dia, kesaksiannya Benny Hinn, oh my gosh. Ini juga membantu kamu untuk mengenal, recognize the voice of the Spirit, ya kan? Terus kayak ada practical tipsnya juga, gimana sih cara doa yang efektif. Betul. Yeah. Aku terakhir
di Kindle. Tapi buku yang aku mau rekomend adalah Chris Hodges dan The Daniel Dilemma. Wow, gila Jadi sih. ini belajarin tentang kisah Daniel, dan dia yang diomongin di buku ini adalah gimana caranya kita bisa tetap teguh sama prinsip Tuhan di dunia yang udah rusak. Gitu loh, dimana kita bisa terus menjalani prinsip-prinsip Alkitab, dan juga kita masih bisa nge-share itu ke dunia, tapi dimana kita nggak terimpact sama culture. Budaya-budaya dunia kan jujur aja udah banyak yang rusak, kayak udah banyak hal tuh udah dibolehkan gitu loh. Padahal itu berlawanan sama apa yang Tuhan tulis di Alkitab. Tapi kan susahnya tuh kadang-kadang kita mikir, oh kalau aku mau neguh kuat sama prinsip Alkitab, mungkin orang-orang dunia pada kesel dan nggak mau dengar sama aku kan. Jadi di buku ini diomongin gimana cara kita bisa tetap teguh di dunia yang udah rusak, yaitu dengan mempraktekkan dua hal, yaitu grace and truth. Dimana kita menge-share kasih karunia dari Tuhan, tapi kita nggak nge-compromise kebenaran Tuhan. Jadi kita harus ada dua-duanya, dimana kita cuma grace doang, kasih karunia, tapi kita membiarkan orang-orang hidup seenaknya, kita nggak menjalani kebenaran Tuhan. Tapi dimana kita cuma ngomongin kebenaran Tuhan tuh lebih kayak nunjuk-nunjuk, oh lu orang-orang ini salah nih, lu salah nih, nggak boleh ngelakuin ini, nggak boleh ngelakuin itu juga salah. Gitu loh, jadi dimana kita harus mempraktekkan kedua hal, yaitu kasih dan juga kebenaran di sekeliling kita. Dan banyak cerita-cerita yang luar biasa yang dipelajarin tuh dari Daniel, dari Sadrak, Mesak, Abednego. Itu bukunya bagus sih. Segitu aja Book recommendation kita for now. Well, masih banyak sebenarnya, tapi maybe next time. maybe share next lagi. time, yeah. So hope it will help you guys. Mungkin yang mulai mau baca, mungkin when you wanna start reading, karena menurut aku baca buku ini salah satu cara yang sangat membantu aku untuk mengenal Tuhan lebih lagi, dan membuat aku on fire every day karena buku. Betul. Iya, karena baca kisah orang dan how God change their life, itu membuat aku semakin semangat kalau Tuhan bisa ngelakuin ke mereka, Tuhan juga bisa ngelakuin ke hidup aku gitu. Betul. So we'll see you in the next video. Bye guys. God bless.